Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila Bapak Ibu. Salam sehat Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana rasanya bahagia hari ini? Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan pengelolaan kelas. Dalam strategi pembelajaran ini, saya menggunakan strategi EGRA. Expose, Generalize, Reinforce, dan Apply. Nah, pada sesi ini Bapak Ibu di awal saya akan menyampaikan salam pembuka ya kepada peserta pelatihan. Kemudian saya memperkenalkan diri saya. Saya Mary Hasibuan, saya Widya Iswara, Lembaga Administrasi Negara. Saya punya nomor handphone 0815-822-3941 dan email saya maryhasibuan@gmail.com. Demikian perkenalan saya Bapak Ibu, dan nanti di sana saya juga akan meminta 5 orang peserta untuk berkenalan, hanya menyampaikan nama dan instansinya Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya menanyakan kepada peserta, apa harapannya dalam mengikuti sesi pengelolaan kelas ini. Nah, setelah peserta menyampaikan harapannya, kemudian saya mengajak peserta untuk saya brainstorming ya. Nah, brainstorming ini saya melakukan aplikasi ID Boards Bapak Ibu. Di sana saya mengirimkan linknya ke peserta. Nanti di sana saya meminta peserta untuk melakukan apa yang saya tunjukkan dan saya arahkan sebelumnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya mengapresiasi peserta atas apa yang menjadi jawaban dan respon mereka. Ternyata mereka luar biasa Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya mengajak peserta untuk berdiskusi kelompok. Saya minta peserta untuk masuk menjadi 4 kelompok ya Bapak Ibu. Adapun metode diskusi kelompoknya itu namanya door to door salespersons. Di sini door to door salesperson ini akan menjadi corong ke grup lain untuk menyampaikan apa sih yang dijualnya. Dan nanti setelah itu dari timer ya yang waktu itu akan berfungsi sebagai sekretaris itu akan menentukan 3 menit Bu, selesai. Ya sudah. Nah, begitu Bapak Ibu prosesnya sampai ke semua salespersonnya kembali ke kelompoknya. Di sana ada pencatat 1, pencatat 2. Nah, pencatat 1 itu mencatat hasil yang disampaikan salesperson 1 dan 3. Kemudian pencatat 2 mencatat hasil yang disampaikan oleh salesperson 2 dan 4 ya. Nah, demikian Bapak Ibu, sampai nanti dikumpulkan nilai yang paling tinggi itu kelompok mana, karena leader berfungsi sebagai mengelola anggotanya dan juga menjadi penilai di dalam kelompoknya. Nah, demikian Bapak Ibu, kemudian saya mengapresiasi peserta dan meminta peserta untuk memberikan aplaus kepada semuanya telah melakukan proses belajar ini dengan baik. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya memberikan penguatan kepada peserta yang mana yang belum sempurna apa yang mereka sampaikan. Karena tadi Bapak Ibu, yang pertama itu kan saya minta tugas kelompok 1 adalah menjelaskan konsep dari pengelolaan kelas. Lalu yang kedua, bagaimana fasilitator mengelola dirinya. Yang ketiga itu bagaimana mengelola peserta pelatihan. Nah, ini fasilitatornya. Kemudian yang keempat, menjelaskan bagaimana kondisi belajar dan masalah pembelajaran yang ada. Nah, dari yang Bapak Ibu peserta sampaikan tadi, ada beberapa yang
masih perlu ditambahkan penguatannya. Saya menjelaskannya kepada mereka bagaimana aspek-aspeknya, bagaimana tujuan pengelolaan kelasnya, bagaimana kondisi belajar dan masalah pembelajaran dari materi yang ada. Kemudian Bapak Ibu, saya memberi penguatan lagi bahwa sebagai widesuara atau fasilitator itu harus mengetahui, bisa juga memiliki pendekatan-pendekatan. Ada pendekatan yang namanya permisif, ada otoriter, ya kan? Ada juga namanya buku masak, ada namanya proses kelompok, ada yang namanya sosial emosional, ada juga yang namanya eklektik dan pluralistik ya. Nah, ini Bapak Ibu sangat penting ya, karena di sini dengan demikian ya Bapak Ibu, fasilitator dapat menggunakan pengetahuannya sehingga pengelolaan kelas bisa tercapai dengan baik. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu bahwa saya menyampaikan ke mereka pentingnya ya, betapa pentingnya pengelolaan kelas dimiliki oleh widesuara atau fasilitator, bahwa untuk membuat kondisi kelas itu menjadi kondusif dan proses pembelajaran itu berjalan seefektif dan seefisien mungkin. Dan juga yang perlu diingat untuk meminimalisir Bapak Ibu hambatan gangguan yang mungkin ada di dalam proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, demikian Bapak Ibu, saya di akhir sesi sebelum memberikan rangkuman, saya menanyakan mereka, ada lagi yang perlu ditanyakan Bapak Ibu yang belum paham? Dan mereka memberi reaksi, sudah paham Bu, seperti itu ya. Nah, kemudian di tahap Bapak Ibu, di tahap penutup ya. Penutup maksud saya dari itu tahap apply ya. Nah, saya minta kepada peserta semuanya untuk melakukan apa yang mereka sudah pelajari. Nah, saya kemudian memberikan rangkuman kepada mereka atas proses belajar dari pengelolaan kelas ini, dan Bapak Ibu, saya tidak lupa juga memberikan evaluasi. Saya menanyakan apa beberapa pertanyaan lisan kepada mereka yang berhubungan dengan materi pokok yang ada yang telah disajikan, dan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dengan baik. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa tujuan pembelajaran pengelolaan kelas ini tercapai Bapak Ibu. Nah, karena pesertanya adalah fasilitator atau widesuara, calon widesuara atau yang peserta promosi ya atau impasing ya Bapak Ibu ya. Nah, mereka cepat Bapak Ibu prosesnya. Nah, kemudian Bapak Ibu saya minta kepada mereka supaya mereka mengaplikasikannya di tempatnya belajar atau tempatnya mengajar. Nah, demikian Bapak Ibu, kemudian saya memberikan kesimpulan Bapak Ibu. Saya memberikan kesimpulan bahwa betapa pentingnya pengelolaan kelas bagi widesuara atau fasilitator untuk menciptakan suasana pembelajaran, iklim pembelajaran itu kondusif, efisien, dan seefektif mungkin, dan dipastikan tujuan pembelajaran tercapai Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup dengan satu pantun ya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kerak telur makanan khas orang Betawi. Dimasak sangat enak sekali oleh chef terkenal yang namanya Bapak Ibu yang hadir dalam kelas ini atau Zoom meeting ini. Sesi pengelolaan kelas, saya rasa strategi pembelajaran ini cukuplah sampai di sini. Berilah tepuk tangan yang meriah, tanda senang di hati. Terima kasih Bapak Ibu, semoga strategi pembelajaran pengelolaan kelas ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.